Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 79. Oke lah, nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Penghancur mimpi kini telah muncul dari dalam ruang dimensi tertentu, yang kemudian dia membawa tongkatnya hendak memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan yang sejak tadi terdiam kali ini sedikit tersenyum, dan di dalam senyuman dari Xiaoyan itu membuat raut wajah dari penghancur mimpi langsung berubah, seolah-olah dia yang malah terjatuh di dalam sebuah perangkap. Xiaoyan kemudian dia pun mengatakan, akhirnya, apa yang aku tunggu-tunggu kini telah muncul. Jarak dari penghancur mimpi dan juga Xiaoyan sudah sangat dekat. Tiba-tiba saja, telapak tangan dari Xiaoyan kini telah langsung memegang api teratai berwarna hijau yang kemudian dia lemparkan pada penghancur mimpi yang ada di hadapannya. Aura yang sangat panas dari api teratai ini dalam sekejap saja langsung menyebar. Lei Shaolong dan juga yang lainnya, mereka tercengang ketika menyaksikan adegan seperti itu, dan mereka bahkan tidak mengerti sejak kapan Xiaoyan menciptakan api teratai. Ternyata ketika serangan Raja Hantu pada saat itu telah muncul, Xiaoyan telah menciptakan dua api teratai, yang satu kecil, yang satu besar. Seperti saat ini, yang kecil telah dilemparkan oleh Xiaoyan, sementara yang besar dia simpan untuk berjaga-jaga. Perubahan mendadak seperti ini membuat raut wajah dari penghancur mimpi cukup tercengang, dan gelombang ketakutan kini telah muncul di dalam hatinya. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya dar, api teratai hijau milik Xiaoyan pun benar-benar meledak. Sementara Xiaoyan juga tidak sempat menghindar. Pada saat ini tubuhnya juga terkena gelombang ledakan dari api teratai itu, yang membuat dia harus terpental mundur sangat jauh. Tubuh dari penghancur mimpi telah langsung diselimuti oleh api yang sangat besar. Dia hanya bisa menjerit penuh dengan kesakitan karena dilahap kobaran api teratai hijau. Seluruh tubuhnya saat ini telah gosong, dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa memberikan serangan balasan terhadap penghancur mimpi. Lei Shaolong melihat ada sebuah kesempatan yang baik, tiba-tiba saja langsung berkata, "Bayangan ungu, kau cepat pergi selamatkan Tuan Muda Xiaoyan, sementara Xiaozan dan juga aku akan menahan penghancur mimpi ini. Nan Erming, Feng Bao, persiapkan serangan besar kalian." Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaozan kini telah langsung mengeluarkan harimau emas bersayap miliknya yang langsung menyerbu ke arah penghancur mimpi, kemudian memberikan serangan pada setiap titik vital di bagian tubuhnya. Hal ini membuat penghancur mimpi benar-benar tidak bisa melarikan diri kembali. Sementara Nan Erming juga langsung mengeluarkan kabut hijau beracun dari dalam tubuhnya, yang kemudian hal itu berubah menjadi tombak berwarna hijau yang langsung dilemparkan kepada penghancur mimpi tersebut. Feng Bao sendiri kini telah langsung membentuk sebuah segel tertentu. Tubuhnya bergabung dengan alam yang kemudian dia menciptakan badai yang sangat besar. Bayangan ungu seperti kilat, dia telah menangkap tubuh dari Xiaoyan yang terlempar jauh. Gelombang ledakan dari api teratai hijau yang telah mengenai tubuh dari Xiaoyan membuatnya mengalami sebuah cedera, yang kemudian kali ini Xiaoyan juga langsung memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Wajah Xiaoyan benar-benar pucat ketika dia berada di dalam pelukan bayangan ungu. Namun bayangan ungu sendiri ketika melihat Xiaoyan berada di dalam pelukannya, dia sangat kagum. Hanya dalam waktu 3 tahun saja Xiaoyan telah mencapai bintang 3 Dodi, bahkan kekuatan dari alkemisnya juga mencapai tingkat kelima. Prestasi seperti ini bukanlah hal yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Meskipun bayangan ungu sendiri tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, tapi ketika dia melihat Xiaoyan mengorbankan dirinya untuk memancing penghancur mimpi sendirian, hal itu membuat bayangan ungu hanya bisa tersenyum dengan puas dan juga bangga. Ini adalah pengalaman pertempuran yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang manja. Mungkin kejeniusan Xiaoyan cukup luar biasa, tapi semangat dan juga berbagai pengalaman yang telah dijalani oleh Xiaoyan membuat bayangan ungu tidak berani membayangkan tentang hal itu. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh sebuah prestasi yang luar biasa, tapi
Selama ini dia tidak menunjukkan kesombongan apapun dan bahkan memperlakukan orang lain dengan cara yang lembut dan juga bersikap adil. Memikirkan hal seperti ini saja membuat bayangan ungu cukup beruntung. Dia bisa berjuang di samping dari Soyen dan juga menemaninya untuk menuju kekuatan sejati. Rasa bangga juga telah muncul di dalam hati dari bayangan ungu. Setelah gadis cantik ini menyelamatkan Soyen, lalu pandangan mata dari bayangan ungu mendongak ke arah langit, di mana kekuatan badai milik Feng Bao telah menyelimuti langit dan bumi untuk memberikan serangan terhadap penghancur mimpi tersebut. Tubuh dari penghancur mimpi yang telah dihajar habis-habisan oleh tombak hijau beracun dan juga harimau emas bersayap pada saat ini dia juga telah terkena serangan dari belati milik Le Shaolong. Tidak lama kemudian, tubuh dari penghancur mimpi juga telah digulung di dalam pusaran badai milik dari Feng Bao. Suara jeritan penuh dengan kesedihan dan juga rasa sakit yang luar biasa terdengar dari dalam pusaran badai itu. Tak lama kemudian, setelah pusaran badai menghilang, sesosok tubuh dari penghancur mimpi kini telah langsung terjatuh dari udara dalam keadaan tidak bernyawa. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiao Zhan hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berkata, akhirnya selesai juga. Xiao Zhan pun melangkah maju untuk memeriksa apakah itu benar-benar tubuh fisik dari penghancur mimpi ini ataukah hanya tubuh ilusinya. Dan ternyata itu memang benar tubuh asli dari penghancur mimpi ini. Le Shaolong tiba-tiba saja bergerak mundur untuk menuju bayangan ungu, yang kemudian dia bertanya dengan cemas bagaimanakah kabar dari Tuan Muda Soyen. Kali ini Soyen di dalam pelukan bayangan ungu sudah memejamkan matanya seolah-olah dia telah pingsan. Bayangan ungu kemudian menimpali. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda Soyen baik-baik saja, dia hanya butuh istirahat. Feng Bao juga telah muncul, yang kemudian dia sedikit tertawa sambil mengatakan, untunglah Tuan Muda Soyen tidak apa-apa. Kau ini benar-benar membuat kita semuanya ketakutan. Apakah kalian semua tidak menyadari sepertinya kita tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya Tuan Muda Soyen? Nan Erming menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia juga menimpali. Memang jika bukan karena Tuan Muda Soyen kali ini, kita pasti sudah terkubur oleh kekuatan menakutkan dari seorang penghancur mimpi. Soyen ketika mendengarkan kata-kata seperti itu, tiba-tiba saja dia membuka matanya dan tubuhnya merasa cukup baikan. Soyen kemudian mencoba berdiri sambil tersenyum. Dia berkata, kita adalah sebuah tim, tidak seorang pun dari kita boleh absen. Le Shaolong kemudian mengatakan, api surgawi di dalam benua Dodi sangatlah langka, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sejujurnya aku cukup iri dengan Tuan Muda Soyen. Hanya beberapa tahun saja berada di dalam benua Dodi, kau sudah mencapai begitu banyak hal. Ucapan dari Le Shaolong membuat Xiao Zhan dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Soyen dengan tetap rendah hati dia menimpali, semua itu hanyalah sebuah keberuntungan. Bayangan ungu tiba-tiba saja berkata, Tuan Muda Soyen, sebaiknya Anda sedikit berbicara. Yang paling penting saat ini adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhmu dan juga memulihkan kekuatanmu. Le Shaolong kemudian menimpali, benar Tuan Muda Soyen, kita tidak akan mengganggumu lagi. Lebih baik kau beristirahat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Xiao Zhan dan juga bayangan ungu, kalian berdua jagalah Tuan Muda Soyen, sementara aku dan juga yang lainnya akan mengurus pembersihan dari medan perang ini. Xiao Zhan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia menimpali, membersihkan medan perang adalah hal favoritku. Kenapa aku tidak boleh ikut? Mungkin kali ini akan ada harta karun lagi yang luar biasa. Feng Bao melirik pada Xiao Zhan, apakah hanya kau saja yang suka melakukan pembersihan dari medan perang? Biar ku katakan, kita semuanya juga menyukai hal itu. Apakah kau pikir harta karun juga seperti kubis yang bisa didapatkan sembarangan? Semuanya pun tertawa, sementara Xiao Zhan hanya cemberut dalam hal ini. Setelah penghancur mimpi meninggoy, ilusi-ilusi dan juga hal lainnya di dalam tempat ini semuanya menghilang, seperti hantu hitam, raja hantu, jenderal hantu, dan juga yang lain-lainnya.
Kemudian sebuah benteng besar berwarna hitam berbentuk kotak kini juga telah muncul sepenuhnya. Namun dari dalam sana telah dipenuhi oleh energi kematian. Tidak ada energi kehidupan sama sekali. Yang paling mencengangkan adalah warnanya, yaitu hitam pekat seperti tinta. Sangat berbeda dari warna putih yang mereka lihat sebelumnya. Feng Bao kemudian dia berkata, mungkinkah ini penampakan asli dari benteng kedua? Nan Erming kemudian berkata, ini adalah pertama kalinya aku merasakan kengerian dari kekuatan jiwa dan benar-benar tidak normal. Feng Bao kemudian berjalan untuk masuk ke dalam benteng hitam itu. Le Shaolong kemudian berkata pada Nan Erming, ayo kita ikuti Feng Bao, jangan sampai terjadi hal yang tidak terduga. Kali ini Le Shaolong, Feng Bao dan juga Nan Erming mereka telah menjelajahi benteng hitam itu, sementara Zhou Yan berada di luar untuk memulihkan diri yang dijaga ketat oleh bayangan ungu dan juga Xiao Zhan. Waktu telah berlalu sedikit demi sedikit. Dengan bantuan obat yang dia bawa, pada akhirnya Zhou Yan telah pulih. Dia pun kemudian berdiri membersihkan debu yang ada pada pakaiannya. Di dalam kemudian Le Shaolong, Nan Erming dan juga Feng Bao berjalan keluar dari dalam benteng hitam. Mereka kemudian mengulurkan telapak tangannya ke arah Zhou Yan sambil menghela nafas dengan sedikit tidak berdaya. Le Shaolong kemudian mengatakan, jujur saja, keuntungan yang kita dapatkan hanya sedikit untuk saat ini. Nan Erming kemudian juga mengatakan, aku rasa Feng Bao, apakah serangan kita terlalu kasar? Lihatlah penghancur mimpi, sampai tidak ada setitik pun barang berharga di dalam tubuhnya. Mungkin telah hancur di dalam kekuatan badaimu. Nan Erming berkata seperti ini dengan wajah yang terlihat nampak menyesal. Sementara Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah mendapatkan inti dari binatang iblis tingkat ke-6. Dan ini masihlah barang yang cukup bagus. Satu-satunya hal yang didapatkan Zhou Yan dari penghancur mimpi hanyalah kristal merah yang merupakan inti binatangnya. Xiao Zhan kemudian menimpali. Meskipun sama-sama berada di tahap menengah dari bintang 6 Dodi, inti dari binatang iblis milik penghancur mimpi tidak sebagus singa berkepala elang. Pandangan mata dari seorang Xiao Zhan kali ini melihat pada tubuh dari penghancur mimpi yang tergeletak di atas tanah, yang kemudian dia juga telah melihat pada tongkat kayu yang ada di sebelahnya. Zhou Zhan pun mendekat dan kemudian dia mengambil tongkat kayu itu sambil mengatakan, senjata rusak macam apa ini? Sangat usang dan benar-benar jelek. Zhou Yan kemudian mengatakan, waktu bisa mengikis apapun. Tempat ini telah bertahan melewati waktu yang tidak terhingga. Bahkan senjata yang luar biasa pun pasti akan menjadi tidak berguna. Tiba-tiba saja Feng Bao mendengarkan adanya sebuah suara samar dan juga tidak jelas. Dia kemudian berbicara, tunggu, apakah kalian mendengar itu? Kedengarannya seperti ada sesuatu yang telah memanggil. Bayangan ungu juga mendengarnya dan dia pun mulai menebak-nebak. Mungkinkah senjata itu telah memperoleh jiwa dan sedang berduka atas tuannya? Pandangan mata dari Feng Bao melihat pada tongkat kayu yang ada di sebelah dari penghancur mimpi, yang kemudian dia berkata, debu akan kembali menjadi debu, abu akan kembali menjadi abu, karena kau telah mengikuti tuanmu yaitu penghancur mimpi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Aku juga akan mengantarkanmu pergi, membiarkanmu selamanya tenggelam di dalam bumi dan mengikuti tuanmu yang tercinta itu. Pada akhirnya tangan dari seorang Feng Bao membentuk sebuah segel tertentu. Dia pun memunculkan angin puting beliung dan kemudian melambaikan telapak tangannya, membuat tongkat kayu langsung terlempar ke dalam angin puting beliung untuk dihancurkan. Tidak lama kemudian ujung dari tongkat kayu yang telah dilapisi oleh logam itu pun benar-benar hancur berkeping-keping. Namun ada satu hal yang paling mengejutkan kelompok dari Zhou Yan, karena saat ini yang hancur hanyalah ujung dari tongkat kayu, sementara bagian bawahnya yang benar-benar kayu murni. Bahkan
hanya mendapatkan sedikit retakan ketika diterpa oleh badai atau angin puting beliung milik Feng Bao tersebut. Dengan raut wajah kebingungan, Nan Erming pun berkata, bahkan bagian logamnya saja sudah hancur, namun bagian kayunya malah masih utuh seperti itu. Terbuat dari bahan kayu apa ini sebenarnya? Kok bisa lebih keras daripada logam? Xiaoyan kemudian mengambil tongkat kayu itu, yang kemudian dia berkata, ini adalah kayu ajaib, dan bahkan aku sendiri juga tidak tahu jenis apa kayu ini. Feng Bao kemudian membentuk sebuah segel tertentu, dan dia telah menambahkan kekuatan badai miliknya. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan kembali melemparkan tongkat kayu itu ke dalam badai yang diciptakan oleh seorang Feng Bao. Tongkat kayu yang sudah penuh dengan retakan kali ini langsung hancur menjadi serpihan-serpihan kayu yang kemudian berhamburan di dalam pusaran badai itu. Xiaoyan tersenyum, yang kemudian dia berkata, akhirnya selesai juga. Karena masalah di tempat ini sudah tidak ada, mari kita lanjutkan perjalanan. Namun detik berikutnya, raut wajah Xiaoyan seolah-olah membeku karena dia sangat tercengang. Pada saat ini, apa yang dilihat Xiaoyan adalah sebuah bola kecil berwarna hitam seperti kelereng tiba-tiba saja terjatuh dari udara setelah badai milik Feng Bao dihilangkan. Bayangan ungu kemudian berkata, apa itu sebenarnya? Xiaoyan menimpali, aku juga tidak tahu, tapi sepertinya benda itu muncul dari dalam tongkat kayu yang telah hancur. Xiaozan, dia pun berteriak, akhirnya surga memperlakukan kita dengan baik. Itu pasti adalah hadiah yang luar biasa. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun bergegas mendekat pada bola hitam kecil yang telah terjatuh dari udara itu. Dan ternyata warna hitam yang ada pada bola kecil ini adalah energi jahat yang luar biasa. Nan Erming menghela nafas, yang kemudian dia mengatakan, sungguh disayangkan, meskipun benda ini adalah sebuah harta karun, tapi sepertinya tidak ditakdirkan untuk dimiliki oleh siapapun. Feng Bao kemudian menimpali, benda ini cukup luar biasa, tapi energi jahatnya benar-benar kuat. Memegangnya dalam jangka waktu yang cukup lama mungkin akan mempengaruhi pikiran dari seseorang, dan kepribadiannya juga perlahan-lahan berubah menjadi jahat. Kita tidak bisa membawa benda ini ataupun menyimpannya, karena itu akan sangat berbahaya. Lebih baik kita menghancurkannya saja. Karena benda ini muncul karena diriku, biarkan aku yang mengakhirinya. Tanpa ragu lagi, tangan dari Feng Bao membentuk sebuah segel tertentu, yang kemudian mantra-mantra misterius kini telah bergema di langit. Kekuatan angin kini sekali lagi berkumpul menjadi sebuah badai yang luar biasa. Feng Bao langsung melemparkan bola hitam kecil itu ke dalam pusaran badai miliknya, tapi tidak bisa hancur dengan mudah, membuat Feng Bao mengeluarkan kekuatan badai yang jauh lebih dahsyat lagi. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya merah keluar dari dalam bola hitam kecil. Hal itu melesat ke arah langit dan secara perlahan membuat langit menjadi gelap gulita. Pada akhirnya, kekuatan merah itu seolah-olah langsung menghisap kekuatan langit yang telah menghitam dan juga kekuatan badai milik Feng Bao. Semua orang pun tercengang. Lalu mereka berkata, benda ini sebenarnya mampu menyerap kekuatan badai dari seorang Feng Bao. Ketika elemen angin terus masuk ke dalam bola hitam kecil itu, akhirnya warna hitam sedikit memudar, yang kemudian berubah menjadi warna merah. Bahkan energi jahat berwarna hitam di dalamnya juga telah berkurang sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, warna merah dari bola kecil itu kembali berubah menjadi warna hijau, dan hal ini memancarkan sinar cahaya yang cukup cemerlang. Xiaozan bergumam dengan tidak percaya, energi jahat semuanya telah keluar, dan inilah wujud asli dari bola kecil itu. Bola kristal hijau memiliki kualitas yang cukup halus, yang dikelilingi oleh kekuatan angin yang berputar-putar dan memberikan kesan yang cukup luar biasa. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan dari badai, pada akhirnya kristal bulat berwarna hijau ini seolah-olah mengenali tuannya yang baru.
Hal itu kemudian meluncur menuju ke arah Feng Bao, lalu berputar-putar di telapak tangan dari Feng Bao ini. Pada akhirnya, Feng Bao bisa merasakan bahwa aliran dari Daoqi yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah meningkat ketika kristal berwarna hijau berada di telapak tangannya sekarang. Hal itu membuat Feng Bao merasa cukup gembira, dan dengan hati-hati dia pun mencari tahu informasi tentang kristal hijau ini. Pada akhirnya, sebuah informasi kini telah langsung melesat masuk ke dalam dahi dari Feng Bao, dan dia mengetahui bahwa kristal hijau ini bernama kristal afinitas angin. Benda ini telah ditempa dari saripati pegunungan salju kuno dan ditempatkan di tanah angin mati yang merupakan salah satu dari 8 tanah terlarang legendaris, lalu ditempa dengan kekuatan badai selama puluhan juta tahun. Hal itulah yang menyebabkan kristal berwarna hijau ini bisa menyerap kekuatan badai milik Feng Bao. Dan dengan memiliki kristal ini, orang dengan kekuatan angin, maka kekuatan itu sendiri akan meningkat secara otomatis. Mendengarkan penjelasan dari seorang Feng Bao membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya menjadi bersukacita, karena ini adalah panen yang luar biasa. Xiaoyan mengucapkan, "Selamat Feng Bao, kau benar-benar pantas mendapatkan kristal afinitas angin ini karena itu cocok dengan elemen dari Daoqimu." Bayangan ungu juga mengatakan kristal ini terlalu indah dan sama sekali berbeda dari penampilan yang berwarna hitam. Le Shaolong juga menimpali, resiko dan juga imbalan telah berbanding lurus. Meskipun perjalanan kita selama ini sangatlah sulit dan juga banyak dengan cobaan, tapi hasilnya juga luar biasa. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata Le Shaolong melihat ke arah benteng ketiga yang ada jauh di depan sana. Xiaoyan juga melihat pada benteng itu, dan selanjutnya tempat itu akan menjadi tujuan berikutnya. Mungkin penjaga yang berada di dalam benteng ketiga ini sangat menakutkan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pada akhirnya Xiaoyan mengajak anggota kelompoknya ini untuk menuju benteng ketiga yang ada di depan sana. Setelah jaraknya cukup dekat, akhirnya Xiaoyan dan juga kelompoknya telah melihat sebuah pintu gerbang raksasa, di mana di depan pintu itu terukir patung yang sangat besar yang memiliki tanduk berjumlah 9. Aura yang terpancar dari dalam patung ini sangatlah menakutkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya yang kemudian dia berkata, "Ini sebenarnya adalah..." Bagaimanapun juga Xiaoyan belum pernah melihat adanya bentuk binatang yang memiliki 9 tanduk seperti itu. Dari penampilannya cukup menakutkan. Xiaoyan melihat pada Le Shaolong yang kemudian dia bertanya, "Senior Le, apakah kau tahu jenis binatang apa ini?" Le Shaolong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Aku juga tidak tahu jenis binatang apa ini, karena aku juga baru pertama kali ini melihat bentuk patungnya." Meskipun begitu, di dalam hatiku merasakan sebuah ketidaknyamanan. Sementara Feng Bao tiba-tiba saja berbicara, "Sepertinya aku pernah mendengar desas-desus tentang sosok binatang dengan tanduk berjumlah 9 ini. Ketika aku berlatih, aku mendengarkannya dari seorang lelaki tua yang telah membicarakannya. Namun deskripsi dari lelaki tua itu tentang penampilan makhluk tersebut tidaklah detail, dan dia hanya menyebutkan secara samar bahwa makhluk itu memiliki 9 tanduk di kepalanya. Tubuhnya menjulang tinggi ke langit dan sesuai dengan bentuk patung ini. Makhluk itu sendiri, menurut orang tua yang telah aku temui, dia menyebutnya dengan nama Raungan Hitam Agung. Dan di antara makhluk raksasa, makhluk ini sendiri adalah seorang berserker tingkat elit. Mereka tinggi, kuat, dan ganas. Begitu mereka memasuki sebuah pertempuran, maka serangan naluriah mereka sangatlah ganas, menerjang medan perang seperti badai musim panas. Selain itu, mereka juga memiliki pertahanan yang cukup luar biasa. Begitu berada dalam mode perang jarak dekat, seseorang hanya bisa berdoa kepada dewa pertempuran supaya mendapatkan berkah dan tidak tewas di tangan dari Raungan Hitam Agung ini.
Mendengarkan penjelasan dari seorang Feng Bao membuat raut wajah Xiaoyan dan juga yang lainnya langsung berubah menjadi serius. Karena sepertinya makhluk ini memang tidak terbayangkan. Melihat perubahan raut wajah dari Xiaoyan dan juga yang lainnya membuat Feng Bao kembali mengatakan, jangan terlalu kaget seperti itu. Meskipun raungan hitam agung ini sangatlah kuat bagi kita, namun sebenarnya makhluk itu juga merupakan sebuah peluang yang bagus. Kulit dari raungan hitam agung sangatlah keras, kebal terhadap pedang dan juga tombak, menjadikannya jauh lebih unggul daripada binatang iblis di tingkat yang sama untuk dibuat baju sirah bagian dalam. Terlebih lagi, inti binatang iblisnya juga memiliki kualitas yang sangat baik. Xiaoyan kemudian menimpali, baiklah jika begitu, mari kita pergi dulu untuk mengamati lebih dekat lagi. Kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya mendekati benteng besar itu sekali lagi, dan pandangan mata mereka terus melihat pada berbagai sisi karena harus waspada akan serangan yang datang tiba-tiba. Tidak lama kemudian, kelompok dari Xiaoyan bisa mendengarkan sebuah raungan yang mengguncang langit, dan itu berasal dari dalam benteng. Hanya dalam waktu yang singkat, seolah-olah matahari telah menghilang, dan kemudian bayangan hitam raksasa kini telah muncul di langit. Hal itu mengguncang pandangan mata Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya. Xiaoyan pun memberikan perintah, semuanya cepat menghindar. Akhirnya energi langsung dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, dan kelompok dari Xiaoyan berkelebat dengan cepat untuk menghindar dari benteng ini. Dan ternyata bayangan hitam raksasa itu merupakan raungan hitam agung. Pandangan matanya melihat ke arah kelompok Xiaoyan yang ada di bawahnya. Suasana seperti ini membuat kelompok Xiaoyan terdiam di dalam keheningan yang cukup mencekam. Bahkan Xiao Zhan yang jarang memiliki ketakutan, kali ini keringat dingin telah muncul di dahinya, dan ketakutan luar biasa juga telah menerpa hatinya. Raungan hitam agung ini ketika muncul langsung menyebabkan kepercayaan diri dari kelompok Xiaoyan runtuh seketika. Namun mustahil bagi mereka untuk mundur, dan Xiaoyan berpikir daripada menunggu kematian, lebih baik bertarung secara habis-habisan. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi miliknya. Menyaksikan adegan seperti ini langsung disusul oleh Feng Bao, Le Shaolong, dan juga yang lain menggunakan senjata masing-masing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertempuran besar akan terjadi antara kelompok Xiaoyan melawan raungan hitam yang agung? Dan mungkinkah mereka akan bisa memenangkan pertarungan kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.